Manchester United incar kebangkitan lawan West Ham dan Leipzig. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer meminta anak asuhnya tidak larut dalam kekecewaan usai dibekuk PSG dini hari tadi. Ia menilai setan merah harus bangkit di dua pertandingan berikutnya. Manchester United gagal memastikan diri lolos ke fase gugur Liga Champions dini hari tadi. Pasalnya, mereka tumbang di tangan PSG pada pertandingan kelima fase grup UCL. Setan Merah akan melakoni partai hidup dan mati di pekan depan. Mereka akan menyambangi markas RB Leipzig di partai pamungkas grup H. Solskjaer menegaskan bahwa timnya akan mencoba meraih kemenangan di partai pamungkas itu. Kami ingin meraih kemenangan di setiap pertandingan yang kami mainkan, ujar Solskjaer kepada MUTV. Solskjaer pribadi tidak terlalu kecewa dengan permainan timnya di laga dini hari tadi. Ia menilai setan merah telah menunjukkan perkembangan yang sangat bagus di laga itu. Saya rasa tim ini sudah berkembang untuk pertandingan-pertandingan seperti ini. Masalah kami hari ini hanya penyelesaian akhir saja. Selebihnya kami bisa tersenyum, sambungnya. Solskjaer optimistis bahwa timnya tidak terpuruk karena tumbang lawan PSG. Ia menyebut bahwa anak asuhnya akan lebih termotivasi untuk menang di laga ini. Kami akan menghadapi partai besar melawan West Ham di hari Sabtu dan melawan Leipzig di hari Selasa depan. Jadi ini pekan yang bagus, ujarnya. Manchester United membidik poin penuh saat menyambangi markas West Ham. Mereka butuh tambahan poin agar bisa naik dari peringkat 8 klasemen sementara EPL. Ketika Bruno Fernandes beri kode pergantian pemain pada Solskjaer di laga lawan PSG. Manchester United berjumpa PSG di matchday kelima grup H Liga Champions, Kamis 3 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada duel di Old Trafford itu, United menyerah dengan skor 1-3 dari tim tamu. Neymar menjadi pemain yang paling merepotkan pertahanan United. Neymar mencetak 2 gol pada menit 6 dan 90+1. Satu gol PSG lainnya dicetak Marquinhos menit 69. Gol balasan United dicetak Marcus Rashford. Hasil ini membuat United harus berjuang hingga laga terakhir grup H untuk bisa lolos ke babak 16 besar. United tidak boleh kalah dari RB Leipzig, lawan yang akan dihadapi pada matchday ke-6. Solskjaer mendapat banyak kritik atas kekalahan United dari PSG. Dia dinilai telat melakukan pergantian pemain Fred, yang membuat banyak pelanggaran di babak pertamanya dinilai pantas diganti lebih cepat. Fred kemudian mendapat kartu merah pada menit ke-70. Solskjaer sendiri baru melakukan pergantian pada menit ke-74. Marcus Rashford digantikan Paul Pogba. Pemain 22 tahun mengalami cedera bahu. Setelah itu, Solskjaer membuat pergantian lagi pada menit ke-79 dan 90. Sebelum momen-momen pergantian itu, nampak Fernandes memberi kode pada Solskjaer untuk mengganti pemain. Namun belum jelas apakah itu ditujukan pada Rashford yang cedera atau maksud lainnya. Manchester United, PSG dan RB Leipzig kini sama-sama punya 9 poin. Peluang untuk lolos ke babak 16 besar pun sama besarnya. Namun PSG dalam kondisi yang lebih diuntungkan. Sementara RB Leipzig harus menang saat menjamu United jika ingin lolos babak 16 besar. RB Leipzig kalah head to head dari United. Sementara United hanya butuh hasil imbang untuk melaju ke fase gugur. MU datangkan Erling Haaland tahun 2022. Manchester United dikabarkan akan merekrut penyerang Erling Haaland pada tahun 2022. MU sudah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menggait Haaland sejak sekarang. Haaland menjadi penyerang muda paling berbakat di Eropa saat ini. Dia sangat tajam di Borussia Dortmund dengan membuat 33 gol dari 32 penampilan di berbagai ajang. Pemain asal Norwegia itu baru saja dinobatkan sebagai pemain muda terbaik dunia dengan mendapatkan Golden Ball 2020. Banyak klub kaya Eropa yang mengincar Haaland. Mulai dari Juventus, Real Madrid,
Barcelona, dan Manchester City dikabarkan melirik pemuda 20 tahun itu. Mundo Deportivo mengklaim MU yang sudah selangkah di depan dibanding klub-klub lainnya. MU telah menyiapkan jurus jitu untuk mendapatkan Haaland. Mereka berencana merekrutnya tahun 2022 dengan biaya transfer mencapai 91 juta pound sterling. Di tahun 2022, klausul pelepasan Haaland di Dortmund akan aktif sebesar 64 juta pound sterling. Untuk memuluskan transfer Haaland, MU juga akan memberikan komisi kepada agennya Mino Raiola. Bonus untuk Raiola diperkirakan mencapai 18 juta pound sterling. Setan Merah kemudian juga perlu membayar 9 juta pound kepada keluarga Haaland termasuk sang ayah Alf-Inge Haaland. Jika skenario ini terjadi, Man United bisa lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Manchester United baru saja menderita kekalahan saat melawan Paris Saint-Germain dalam matchday kelima fase grup pada Rabu 2 Desember 2020 atau Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Manchester United takluk dengan skor 1-3 dari PSG di kandang mereka sendiri Old Trafford. Dengan kekalahan tersebut, Manchester United memiliki jumlah poin yang sama dengan RB Leipzig dan PSG. Ketiga tim tersebut sama-sama telah mengoleksi 9 poin dari 5 laga. Dengan demikian, persaingan ketat hingga laga terakhir pun masih berlangsung di grup H. Manchester United terancam tidak bisa lolos ke babak 16 besar jika memperoleh hasil minor dalam laga terakhir kontra RB Leipzig. Setan Merah wajib menang untuk memastikan lolos ke fase gugur sebagai juara grup. Hal itu bertujuan untuk menghindari lawan-lawan kuat di babak 16 besar seperti Bayern Munchen. Akan tetapi, Manchester United bisa saja tetap lolos sebagai runner-up meskipun sudah menang atas RB Leipzig. Skema tersebut bisa terjadi kalau PSG berhasil menang atas Istanbul Başakşehir. Terlebih lagi, PSG juga memiliki rekor head-to-head lebih apik dibanding RB Leipzig dan Manchester United. Selain itu, Manchester United juga bisa lolos ke babak 16 besar kalau mereka hanya bermain seri. Namun, Manchester United akan tetap lolos sebagai runner-up karena kalah head-to-head dengan PSG yang bisa berpeluang menang atau seri. Tumbang dari PSG, Solskjaer soroti penyelesaian akhir Manchester United. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer menyesalkan kekalahan timnya dari PSG dini hari tadi. Ia menilai Setan Merah banyak membuang peluang emas sehingga mereka gagal menang di laga ini. Setan Merah menjamu PSG di pertandingan kelima grup H Liga Champions. Jalannya pertandingan antara dua tim raksasa Eropa ini berjalan sengit di mana jual beli serangan terus terjadi. Namun MU harus menyerah dengan skor 3-1. Solskjaer menilai bahwa timnya sebenarnya tidak layak kalah di laga itu. Jika Anda melihat pertandingan itu, kami membuat cukup banyak peluang untuk membuat kami lolos ke babak berikutnya, bukan Solskjaer kepada MU TV. Solskjaer menyebut MU punya beberapa peluang emas di laga itu. Jadi ia menyesalkan kenapa peluang itu tidak terkonversi menjadi gol. Kami harus lebih tajam dalam menyelesaikan peluang. Kami harus memanfaatkan setiap peluang yang kami dapatkan dengan baik. Namun hari ini para pemain kami membuat banyak momen yang bagus dan itu sesuatu yang positif. Namun kami harus lebih tajam dan kami tahu akan hal tersebut karena dengan penyelesaian akhir yang baik kami bisa merayakan sesuatu. Solskjaer juga menegaskan bahwa timnya tidak layak kalah, namun ia menerima kenyataan dan berjanji untuk berjuang lebih baik lagi. Inilah sepak bola, semua selalu ditentukan dengan kualitas di dalam kotak penalti. Lanjut Solskjaer. Terkadang situasi berpihak kepada Anda, namun terkadang apa yang terjadi seperti malam ini, di mana keadaan tidak berpihak pada Anda. Kami tidak layak kalah di laga ini, pungkasnya.